Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Min asdaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari 20 prinsip seputar dalam mengagungkan ilmu yang kita ringkas dari Ta'zim Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Kita telah masuk di prinsip yang ke-10 ya, seputar masalah komitmen dengan adab dalam ilmu. Ya, ini dari pembahasan yang sangat penting dalam belajar ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita terangkan dari adab-adab seorang thalabul ilm kepada dirinya sendiri. Ya, ini sudah kita bahas ya di beberapa prinsip sebelumnya. Dari disucikan hatinya, ya. Kemudian dia ikhlaskan niatnya dalam belajar. Nah, ini dari adab seorang thalabul ilm. Kemudian dia kumpulkan fokusnya dalam ilmu, ya, ada semangat, dan dia banyak memohon pertolongan kepada Allah, serta jangan merasa lemah, Ini sudah kita terangkan ya di prinsip-prinsip sebelumnya. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan juga dari adab seorang thalabul ilm kepada dirinya sendiri, yaitu dia bersegera dalam mempelajari ilmu agama. Ya, jangan dia berlambat-lambat dalam belajar. Digunakan waktunya, apalagi masa muda yang sudah diterangkan ya. Itu merupakan masa-masa yang sangat penting sekali digunakan dalam belajar. Ya. Karena kebanyakan anak-anak muda di hari ini itu kerjaannya hanya foya-foya saja. Ya. Jarang dari orang-orang yang terpelajar. Baik. Jadi penting kita pelajari adab-adab ini ya, agar seorang itu punya adab pada dirinya sendiri. Nah. Kemudian juga dari adab yang sudah diterangkan, ya, itu dia punya kesabaran dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam menyampaikan ilmu. Baik. Mungkin dari sebagian adab yang sudah diterangkan ya, dan nanti kita akan lewati nanti dari prinsip-prinsip yang lain diterangkan oleh penulis di sini. Ya, masih ada sekitaran 10 prinsip lagi ya. Sebagian masih berkaitan dengan prinsip adab juga kepada, atau adab seorang kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang sudah diterangkan juga dari adab seorang terhadap pelajarannya, itu juga sudah kita bahas sebagian dari adab. Ya, ketika dia belajar, dia mengarahkan
pelajarannya itu dia cari dari ilmu-ilmu yang mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu merupakan ilmu yang pokok dari kewajiban. Dipahami ya? Kemudian dia tempuh jalan dari cara belajar, dari adab seorang kepada pelajarannya. Dia tempuh jalan dari jalan yang sudah biasa dilewati oleh para ulama. Kalau bahasa lainnya, jangan dia bikin jalan baru. Jangan dibikin jalan apa? Jalan baru dalam mempelajari ilmu. Ya. Ini sudah kita terangkan ya di prinsip yang kelima. Nah. Baik. Kemudian juga di antara adab dalam pelajarannya, ketika dia belajar, dia dahulukan dari ilmu-ilmu yang paling penting, dari ilmu yang penting. Ya, ini sudah kita terangkan ya dalam masalah ini. Baik. Dan nanti akan datang lagi adab-adab yang lain akan berlalu bersama kita insyaallah taala di prinsip-prinsip yang lainnya. Ya. Dan juga dari adab juga bagus dilihat banyak ya, kalau hanya tidak diterangkan semua di sini oleh Syekh ya. Dari adab juga terhadap pelajaran ya, dia jaga bukunya ketika dia belajar. Jangan sembarang dia simpan bukunya misalnya. Ya. Dia taruh di tempat yang hina yang bisa dilangkahi oleh orang. Ya, itu dihindari ya. Dari adab-adab dalam masalah ini. Ya. Baik. Dan juga sudah diterangkan dari adab seorang kepada gurunya. Ini yang panjang yang sudah kita bahas kemarin ya. Ada sekitaran dari 10 adab. Itu diantaranya saja ya, bukan semuanya. Ada yang masih ingat dari adab-adab itu? Nanti Syekh akan terangkan juga di sini ya. Sebagian adab yang kita sebutkan itu akan diterangkan juga di prinsip-prinsip yang akan kita baca. Ada bisa sebutkan di antara adab seorang kepada guru? Ya, dia mendoakan gurunya kan dengan kebaikan. Apalagi yang lain? Ya, dia mentaati gurunya pada perkara yang ma'ruf. Ya, bukan pada kemaksiatan. Ya, apalagi kalau dia ulama misalnya, guru itu kan masuk dalam apa? Ayat yang sering kita dengarkan. Wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Itu ada dua penafsiran ya, ulil amr. Bisa bermakna pemerintah atau bermakna apa? Para ulama. Itu ditaati pada perkara yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga dari prinsip juga atau dari adab, apalagi yang lain? Apa? Ya, dia melihat gurunya dengan pandangan yang memuliakan seorang guru. Ya, jangan dipandang dengan mata yang sinis atau yang semisalnya begitu ya. Apalagi yang lain sudah diterangkan? Hah? Apa? Ya, dia mengingat dari keutamaan seorang guru yang telah mengajari dia ilmu. Telah dibentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain sudah ditulis? Hah? Ya, dia bersabar dari kelakuan guru, mungkin ada yang tidak enak. Itu biasa ya di dalam proses belajar mengajar. Namanya guru itu kan manusia biasa juga. Mungkin dia ada kesalahan. Ya. Jadi dimaafkan saja. Mungkin kesalahannya itu sudah tertutupi dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, apalagi yang lain dari adab? Ya, dia berterima kasih kepada gurunya. Ya,
yang telah mengajari dia apa? Ilmu. Baik. Dan diterangkan dalam hadis ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, bukanlah orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada siapa? Manusia. Dia tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, itu dari bentuk kesyukuran juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang lain masih ada? Ya, kalau misalnya ada pertemuan khusus di situ ya, bukan pertemuan seperti ini ya, ini kan majelis umum. Ya, dia masuk tak ada masalah, dia dulu langsung duduk. Memang terbuka untuk umum kan? Tapi kadang di sebagian kondisi kadang guru itu kadang duduk mungkin sama teman-teman yang lain yang khusus di situ. Kalau dia ingin bertemu dia minta izin. Ya. Kalau diizinkan masuk, maka dia masuk. Kalau tidak maka jangan dia masuk. Gitu kan? Jangan dia masuk. Baik. Itu juga di antara adab ya, sudah diterangkan. Masih ada atau sudah habis? Hah? Ya itu juga. Ketika dia duduk di majelis ilmu, ya dia berhadapan dengan guru, itu dia ibaratkan dirinya seperti seorang anak. Ya. Gurunya itu bagaikan orang tuanya. Ya, bagaikan orang tuanya. Baik. Kemudian yang lain lagi. Ya, dari cara bicara juga diperhatikan. Jangan disamakan gurunya dengan temannya misalnya kan? Ya. Sama dengan kita bicara sama orang tua seperti itu. Ya, itu ada adab-adab diperhatikan. Jika orang tua bicara, jangan kita bicara tapi jangan orang tua bicara kita sibuk di HP. Itu kadang kurang adab ya. Mungkin pula juga pada guru seperti itu. Ya. Ketika bertamu misalnya atau dipersilakan duduk, itu duluan kita suruh orang tua yang duduk. Jangan kita yang duluan duduk. Dipahami ya? Itu adab. Ya. Nah, mungkin pula guru juga seperti itu. Ya. Teman-teman pernah lihat mungkin video ya tersebar di internet itu tentang kisah putra mahkota itu kan, yang datang mengunjungi siapa? Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, hafizahullah taala kan. Hanya berapa detik saja direkam itu, berapa menit. Jadi putra mahkota ini datang mengunjungi Syekh Shalih Fauzan di rumahnya. Ya. Ini kan rumah dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, sudah masuk, Syekh di situ dipersilakan karena ini kan putra mahkota, ini anak raja. Ya, Saudi ya. Tapi kata anak raja ini, kata pangeran ini, silakan ya Syekh duluan duduk gitu kan. Itu adab ya. Dan setelah dia duduk Syekhnya baru mereka duduk semua para pejabat itu. Ya, itu dari adab. Ya, seorang murid kepada gurunya. Dipahami ya? Ketika dia bertemu gurunya, dihajar di majelis ilmu, itu seperti bagaikan orang yang sakit. Ya, dalam menghadapi siapa? Dokter, gitu kan? Dokter. Maka ini antara adab-adab ya dijaga. Ada adab-adab yang lain lagi, itu ada buku yang luas ya membahas masalah itu. Ada juga adab ketika dia berjalan bersama guru. Ya, misalnya kalau berjalan sama guru itu jangan jalan di depannya. Ya, jalan di belakangnya. Jangan juga sejajar jalannya. Ya, itu diperhatikan adab-adab ya. Kadang kita ini banyak yang tidak tahu adab. Ya, ada datang guru misalnya, kita jalan di depan. Iya, jalan di depan. Itu kurang adab. Jangan juga jalan sejajar dengan dia, tapi jalan di belakang. Jalan di belakangnya. Itu kalau di siang hari. Kalau di malam hari, itu sebaliknya. Kita yang di depan. Kita yang di depan. Jadi kalau ada misalnya ada bahaya, kita yang duluan apa? Hadapi. Ya, bukan guru kita. Bukan guru kita.
Nah, itu dari adab juga ya, diterangkan ya oleh para ulama. Ya. Dalam masalah makan juga seperti itu tadi ya, bertamu ya. Jangan duluan makan murid-muridnya baru gurunya. Itu bukan adab ya. Silakan dulu guru. Ya, kecuali kalau misalnya gurunya dia persilakan semuanya begitu, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi adabnya seperti itu ya. Dahulukan dulu gurunya baru muridnya yang makan. Paham ya? Baik. Ini banyak ya kalau ingin diterangkan oleh para ulama di pembahasan-pembahasan seputar adab-adab ilmu. Ya. Ada kitab-kitab yang lebih luas yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya. Kemudian adab yang lain lagi. Jadi sudah 3 ya kita terangkan kan. Ada adab seorang kepada dirinya, kepada pelajarannya, kepada gurunya, dan yang keempat yaitu adab kepada temannya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh di prinsip yang keberapa nanti itu? Yang ke-12 ya. Itu nanti ada adab seputar teman. Jadi ketika dia belajar, dia memilih teman-teman duduk yang baik, teman duduk yang soleh. Ya, jangan teman duduk yang jelek, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan datang di prinsip yang ke-12. Kita akan terangkan dari masalah itu ya, adab-adab dalam berteman saat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sekarang kita lihat dari uraian dari para ulama kita. Jadi kalau sudah tahu tadi adab-adab ini secara global, nanti akan jelas ketika kita baca dari kalam-kalam para ulama di sini seputar masalah adab dalam mempelajari ilmu ini. Nah, seorang ketika dia perhatikan adab ini, dia mengamalkannya, maka itu sebab dari dia diberkahi oleh Allah dalam ilmunya, Dipahami ya? Baik. Ini ada beberapa perkataan kita ambilkan dari uraian Syekh di sini ya, dari Syekh Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu taala. Tapi beliau berkata di sini, awalnya beliau bawakan di sini dari perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarij As-Salikin. Ya. Dalam Madarij As-Salikin kata beliau rahimahullahu taala, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falakihi wa qillatu adabihi ya unwanu syaqawatihi wa warihi. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, adab seorang kepada ilmu itu merupakan tanda dari alamat keberuntungannya dan kebahagiaannya. Ya, jadi kalau dia beradab kepada ilmu, pada dirinya, pada pelajarannya, kepada gurunya, kepada teman-temannya, itu dari tanda keberuntungan dia dan kebahagiaan dia. Dan sebaliknya, kalau kurang adabnya, itu merupakan ciri dari kesengsaraan dan kehinaannya. Ini diingatkannya oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan juga beliau di sini Syekh bawakan satu bait syair. Kata beliau hafizahullah taala, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabin. Ya. Seorang itu tidak akan tinggi tanpa adab. Ya. Jadi diperhatikan tadi adab-adab ya, itu arahnya seperti itu. Jadi dia tidak akan tinggi kalau tidak ada adabnya. Ya. Walaupun dia punya dari kedudukan dan nasab. Ya, mungkin dia anak pejabat atau mungkin dia anak bangsawan, itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak akan tinggi derajatnya kalau dia tidak punya adab dalam ilmu ini, dalam ilmu ya. Nah, kemudian beliau bawakan lagi di sini dari perkataan yang lain dari Sa'id Ibn Al-Husain rahimahullah taala. Ya, beliau dari salah seorang murid dari Imam Ahmad rahimahullah yang wafat pada tahun 304 Hijriah. Ya, kata Yusuf Ibn Al-Husain ya rahimahullah taala, bil adabi tafhamul ilm
Dengan adab itu engkau akan memahami ilmu. Engkau akan memahami apa? Ilmu. Jadi diperhatikan ya adab. Yang 4 tadi itu ya. Itu maksud dari para ulama dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau dia tidak punya adab akan susah nanti ilmu dia pahami ya. Ya. Nah, itu dari kalam para ulama kita ya. Ya, kemudian di sini ada juga dari kisah, beliau bawakan kisah Imam Al-Baqai rahimahullah taala. Ya, Imam Al-Baqai ini namanya adalah Ibrahim ibnu Umar Al-Baqai rahimahullah, dari salah seorang murid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang punya kitab Fathul Bari itu ya. Nah, beliau pernah diceritakan di situ ya, ada seorang yang meminta kepada Imam Al-Baqai ini untuk diajari ilmu. Untuk diajari apa? Ilmu. Dia minta izin untuk belajar. Ya, tatkala dia duduk dengan duduk yang tidak sopan. Dia julurkan kakinya ke depan begitu. Ya. Dia bersandar di tembok atau di dinding. Ya, tadinya Imam Al-Baqai ini ingin ajari dia ilmu, ya. Tapi dia lihat adabnya yang seperti itu, maka dia tidak jadi mengajar. Tidak jadi apa? Mengajar. Ya. Ini tanpa sebab ya. Beda kalau dia keram kakinya misalnya dia duduk di majelis, maka tidak ada masalah. Dia julurkan ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dia julurkan ke depan, itu dari hal yang bukan adab dalam bermajelis ilmu. Ya. Dan beliau ketika itu berkata, ini dari perkataan beliau, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmi alladhi ji'ta tatlubuhu. Ya. Kata beliau rahimahullah, kamu itu lebih butuh kepada adab daripada butuhmu kepada ilmu yang kamu datang untuk menuntutnya. Ini kadang kita lihat ya di sebagian thalabul ilm, kadang dia semangat datang belajar, tapi kurang adabnya. Ya, itu kadang di antara sebab-sebab guru itu akan malas mengajarnya ketika dia kurang apa? Adab dalam masalah itu. Berikutnya beliau bawakan juga di sini dari perkataan Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad ibnu Sirin rahimahullah taala, dari salah seorang tabi'in ya, yang terkenal. Ya, kata beliau rahimahullah taala, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para sahabat itu ya, mereka senantiasa mempelajari petunjuk, maksudnya adab tadi itu ya, sebagaimana mereka mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Ini pentingnya adab ya dalam belajar. Ya. Dan juga beliau bawakan di sini perkataan yang lain lagi dari perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Ya, dari salah seorang tabi'ut tabi'in, maklum ya, imam terkenal. Imam Malik, imamnya kota Madinah. Beliau pernah berkata kepada salah seorang pemuda dari suku Quraisy, kata beliau, "Ya bana akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm." Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari apa? Ilmu. Ini ya, jadi kalau ulama bicara masalah adab, apa yang sudah diterangkan tadi ya, dari adab seorang pada dirinya, kepada pelajarannya, kepada gurunya, kepada teman-temannya, itu arah dari pembahasan masalah itu ya. Nah, kemudian juga beliau bawakan di sini dari perkataan yang lain lagi, dari perkataan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah taala. Ini imam terkenal ya, dari negeri Maru Al-Khurasan. Kalau sekarang itu di Iran ya. Nah, ada salah seorang yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, beliau ini dari imamnya negeri Khurasan, yang kata para ulama, ya, beliau ini kalau dibandingkan dengan para sahabat itu sudah tidak ada bedanya lagi. Tidak ada bedanya. Karena semua amalan para sahabat beliau telah amalkan. Ini ya Abdullah ibn al-Mubarak ini. Nah, hanya sayangnya dia bukan sahabat. Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ini muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik. Ya, dipahami ya? Dia itu aja dari perbedaannya dengan para sahabat. Ya. Karena semua amalan yang diamalkan oleh para sahabat, beliau sudah amalkan. Ya. Beliau berkata, kata beliau rahimahullah taala, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Ya, kita ini kata beliau lebih butuh banyak dari adab daripada kebutuhan kita kepada apa? Banyak dari ilmu. Ya. Ini beliau bicara ya di masa beliau. Ya, sudah seperti itu kadang dilihat keadaan dari orang-orang. Ada sebagian, bahkan kebanyakan dari mereka itu belajar tidak punya adab. Ya. Oleh karena itu beliau bicara seperti ini. Kita ini ya lebih butuh banyak dari adab daripada butuhnya kita kebanyakan dari apa? Dari ilmu. Ya. Kemudian beliau bawakan lagi berikutnya dari perkataan Imam atau ibunya Imam Malik rahimahullah taala. Ini juga diperhatikannya bagi para wanita. Ya. Itu anak-anak yang tumbuh ya menjadi imam, menjadi orang-orang besar. Ya, itu kadang karena pengaruh dari ibunya. Pengaruh dari siapa? Dari ibunya. Kita sudah baca dulu ya dari kisah ibu Imam Ahmad. Kisah ibu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala kan. Beliau larang anaknya pergi masih gelap di salat subuh. Nanti azan baru beliau lepas untuk pergi belajar. Itu karena beliau merahmati ya anak beliau rahimahullah taala. Ya. Nah, di sini ada kisah yang lain lagi dari ibu Imam Malik rahimahullah. Ya, dinukil dari perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Kata Imam Malik rahimahullah taala, ya ibuku itu senantiasa memakaikan aku imamah. Jadi kalau dia pergi belajar, ini beliau masih muda ya ketika itu. Jadi ibunya yang kasih pakai dia imamah. Ya, dikasih pakai apa? Imamah. Itu kan kebiasaan kalau orang Saudi ya. Imam apa para ulama di sana. Ya. Kalau kita mungkin di sini apa? Pakai kopi ya. Ya, mungkin jarang ada ummahat yang dipakaikan anaknya misalnya kopiah seperti itu. Kecuali kalau ummahatnya memang orang yang terpelajar. Ya, itu dia perhatikan begitu ya. Mau pergi sekolah, mau pergi belajar, itu seorang ibu itu dia perhatikan anaknya. Ya, apa kata ibu Imam Malik rahimahullah taala? Kata beliau, idhab ila Rabi'ah. Ya. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah kamu kepada Rabi'ah. Ya, Rabi'ah ini maksudnya Ibu Rabi'ah bin Abdurrahman. Ya, guru Imam Malik rahimahullah. Dari imamnya kota Madinah ketika itu. Kata ibunya, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya, pelajarilah dari adabnya sebelum mempelajari apanya? Ilmunya. Ya. Karena di masa dahulu kala itu kalau orang belajar yang duduk di majelis ilmu itu ada dua macam. Ya, ada yang modelnya dia memandang kepada guru saja. Dia tidak menulis. Ya, dia tidak apa? Menulis. Ada jenis yang kedua, dia ketika duduk di majelis dia menulis. Dia menulis apa? Pelajaran. Ya. Nah, itu bisa dibedakan. Kalau dia orang baru datang di majelis biasanya dia tidak menulis. Ya. Dia melihat kepada siapa? Gurunya. Dia lihat bagaimana adab seorang guru itu dalam apa? Mengajarkan ilmu. Nah, beda kalau orang-orang lama yang datang belajar biasanya kadang dia sudah terbiasa melihat guru itu, maka dia apa? Tinggal menulis saja. Nah, ini pesan ibunya Imam Malik rahimahullah. Pergilah kamu kepada Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum apa? Ilmunya. Dipahami ya? Baik. Ini dari pesan-pesan dari orang-orang besar ya dalam agama kita. Baik. Kemudian di sini yang terakhir kita bawakan dari perkataan Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah taala.
Ya, beliau dari orang Mesir ya, dimaklumi dari guru Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala. Ya, beliau pernah datang mengunjungi para thalabul ilm. Tapi beliau kayaknya beliau melihat ketika itu sesuatu yang beliau benci dari mereka ya. Tidak dijelaskan di sini apa sebabnya ya, tapi beliau seakan-akan tidak suka melihat mereka itu. Padahal ini sudah mau semangat mau pergi ajari mereka ini. Tapi berubah di situ kondisi beliau rahimahullah taala, Al-Laits bin Sa'ad. Maka beliau ketika itu berkata, "Ma hadza antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm." Kata beliau, apa ini? Beliau ada ingkari perkara ketika itu. Beliau berkata, kalian itu ya lebih sedikit adabnya. Nah, harusnya kalian perbanyak adab ya daripada kalian perbanyak apa? Dari ilmu agama. Dari ilmu agama. Ya. Ini dari nukilan-nukilannya sebagian dari nukilan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Hanya kadang juga seorang guru itu biasanya ya, walaupun dia lihat muridnya mungkin kurang adab, tapi kadang di sebagian guru kadang dia maklumi saja. Kadang dia maklumi saja. Mungkin dia orang baru begitu ya. Jangan langsung disikapi. Dipahami ya? Jangan langsung disikapi. Tapi kalau dia sudah belajar lama, itu dia perhatikan tadi adab-adab ya. Adab kepada dirinya, adab kepada pelajarannya, adab kepada gurunya, dan adab kepada teman-temannya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segera itu dulu ya, ini akhir dari prinsip yang ke-11. Prinsip yang ke-berapa? Yang ke-10 ya, seputar masalah adab. Ini kita agak luas ya membahasnya karena ini penting untuk kita pahami dan kita amalkan. Walaupun ini dari ringkasan saja ya, bukan pembahasan yang panjang seputar masalah ini. Ada kisah-kisah kalau kita ingin cerita ya banyak. Tapi kalau saya cerita banyak ini waktunya udah cukup ya. Dari kisah-kisah adab para ulama dalam masalah ini. Kita akhiri majelisnya. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.